Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Trisujaya. Saya salah satu mahasiswa dari Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan STKIP Yasika Majalengka. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang salah satu mata kuliah evaluasi pembelajaran, yang dimana di dalam evaluasi pembelajaran itu ada beberapa hal yang kita pelajari, diantaranya seperti hakikat pengukuran, penilaian, dan evaluasi itu sendiri, dan lain sebagainya. Langsung saja, yang pertama ada hakikat pengukuran, penilaian, dan evaluasi. Hakikat pengukuran merupakan suatu proses untuk mengetahui kuantitas dari suatu hal. Misalkan kita ingin mengetahui ini banyak sedikitnya soal yang ingin kita berikan kepada siswa. Kita ingin mengetahui besar atau kecilkah nilainya gitu. Kemudian ada hakikat penilaian. Hakikat penilaian itu, penilaian merupakan proses untuk mengetahui kualitas dari apa yang ingin kita ketahui gitu, apakah baik atau tidaknya, apakah lebih penting atau tidakkah, seperti itu. Kemudian ada hakikat evaluasi. Evaluasi itu suatu proses untuk menentukan ketercapaian proses pembelajaran siswa. Misalkan guru itu telah melakukan suatu tes yang berupa tes tulis seperti ujian. Kemudian hasil ujian itu akan diketahui setelah guru itu melakukan evaluasi, begitu. Kemudian ada yang kedua ada lingkup penilaian. Lingkup penilaian itu terbagi menjadi 3. Yang pertama ada aspek sikap, kemudian ada aspek pengetahuan, yang terakhir ada aspek keterampilan. Untuk aspek sikap itu terbagi menjadi 2 lagi. Yang pertama ada aspek sikap spiritual dan aspek sikap sosial. Aspek sikap spiritual itu dimana si sikap anak itu diketahui melalui attitude-nya, melalui sopan santunnya, seperti itu. Dan kemudian sikap sosial itu dimana si siswa itu apakah bersosial dengan temannya ataukah dia tuh lebih ke independen gitu, gimana saya sendiri gitu. Kemudian ada aspek pengetahuan, yang dimana yang dinilai dari aspek pengetahuan itu sejauh manakah pemahaman siswa terhadap mata pelajaran yang telah dipelajarinya. Yang terakhir ada aspek keterampilan. Aspek keterampilan itu dinilai dengan cara menguji apakah siswa itu bisa membuat produk yang telah diajarkan. Misalkan contoh, di sekolah itu ada pelajaran menulis. Nah, siswa itu diuji dengan cara membuat puisi ataupun membuat cerpen dan apapun itulah. Yang penting keterampilan siswa itu dapat dinilai. Kemudian ada prinsip-prinsip dari penilaian. Prinsip penilaian itu terbagi menjadi 8 bagian. Yang pertama ada berorientasi pada pencapaian kompetensi siswa, yang dimana yang pertama itu penilaian itu memang harus bertujuan untuk mengetahui apakah siswa itu sudah mencapai kompetensi yang sudah ditentukan oleh guru ataupun pihak sekolah ataupun belum gitu. Yang kedua ada valid, yang dimana valid itu apa yang kita nilai, apa yang kita praktekkan itu sesuai dengan apa yang ingin kita uji. Contoh, kita ingin menguji nih praktek siswa, maka yang kita nilai itu praktek, bukan tes tulisnya, seperti itu. Yang ketiga ada adjektif, yang keempat ada objektif, yang kelima ada berkesinambungan. Objektif itu jadi penilaian yang dilakukan tidak dipengaruhi oleh unsur lain, itu penilaian yang baik. Kemudian ada berkesinambungan, sudah pasti kalau penilaian itu tidak bisa dilakukan cuma sekali atau 2 kali. Tentu penilaian itu harus dilakukan secara terus-menerus agar ketercapaian siswa dengan pembelajaran itu dapat kita ketahui dengan maksimal. Yang berikutnya ada menyeluruh. Menyeluruh itu dimana yang kita nilai itu mencakup semua aspek yang harus dinilai, seperti yang tadi saya jelaskan,
seperti aspek sikap, aspek pengetahuan dan aspek keterampilan. Yang ketujuh ada terbuka. Penilaian yang dilakukan itu tidak boleh ditutup-tutupi. Agar apa? Agar siswa itu mengetahui kurangnya di manakah dia harus meningkatkan tingkat pembelajarannya, ataupun nilai manakah yang mungkin udah cukup. Yang terakhir ada bermakna. Bermakna itu nilai yang dilakukan, nilai yang dihasilkan dari ujian siswa harus bermakna untuk siswa itu sendiri. Contohnya nilai yang dapatkan itu misalkan kurang, nah itu harus menjadi suatu motivasi untuk siswa dapat belajar lebih giat lagi. Selanjutnya ada bentuk-bentuk dari penilaian. Bentuk penilaian itu terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada tes tertulis, ada tes lisan, kemudian ada tes praktik, ada portofolio, ada penilaian observasi dan penilaian teman dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya ada teknik-teknik dari penilaian. Teknik penilaian itu terbagi menjadi dua teknik. Yang pertama ada tes dan ada non-tes. Tes itu terbagi menjadi dua bagian lagi. Yang pertama ada tes tulis dan yang kedua ada tes lisan. Tes tulis itu tes yang dilakukan secara tertulis. Misalkan contoh ada ujian pengisian pilihan ganda ataupun esai seperti itu. Tes tulis itu terbagi lagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada tes objektif, yang kedua ada subjektif. Objektif itu jadi penilaian yang dilakukan tidak dipengaruhi oleh faktor-faktor lain, seperti contohnya itu ada tes pilihan ganda, yang dimana jawaban dari pilihan ganda itu udah jelas, udah pasti. Misalkan kalau jawabannya A, ya A, salah, benar. Kalau salah ya salah, tanpa kompromi. Kemudian yang subjektif itu dimana penilaian itu dilakukan dengan cara tes esai. Jadi penilaiannya itu dipengaruhi oleh faktor lain. Contohnya dari panjang pondoknya tulisan siswa. Kadang banyakkan guru itu yang melihat, oh ini usahanya udah bagus nih, panjang banget tulisannya seperti itu. Dan tes subjektif itu tidak bersih, tidak murni dari jawaban siswa itu apakah benar salahnya, tapi bisa dipengaruhi oleh misalkan anak itu baik atau tidakkah pas pengisiannya itu dia diam atau tidak seperti itu. Kemudian ada non-tes. Non-tes itu ada beberapa teknik. Yang pertama ada penilaian proyek, kemudian ada portofolio, ada penilaian antar teman, kemudian ada penilaian wawancara, dan tes observasi. Yang pertama ada penilaian proyek. Penilaian proyek itu di mana guru itu memberikan satu tugas berjangka panjang. Contoh misal siswa itu diberikan satu tugas membuat mind map ataupun membuat satu produk yang dimana dilakukan dari ada persiapan, pengerjaan, dan ada penyelesaian seperti itu. Misalkan membuat suatu benda lah atau apapun itu. Kemudian ada portofolio. Portofolio itu sekumpulan tugas yang telah dikumpulkan oleh guru dari awal masuk hingga berakhirnya sesi pembelajaran, dari kesehariannya, tugas-tugas harian seperti itu. Kemudian ada antar teman tuh dimana temannya tuh menilai temannya sendiri, yang mana penilaian itu sudah diberikan oleh guru, format penilaiannya. Oke, berikutnya ada mekanisme dari penilaian. Mekanisme penilaian itu ada beberapa tahap. Yang pertama ada perencanaan penilaian. Perencanaan penilaian itu dilakukan oleh pendidik, kemudian oleh satuan pendidikan, kemudian oleh pemerintah. Yang kedua ada penentuan KKM. Penentuan KKM itu tidak dilakukan seenaknya saja. Ada beberapa peraturan yang memang harus diikuti. Bagaimana ada kompleksitas, ada daya dukung, ada impact. Nah, untuk penentuan KKM itu sarana prasarana sekolah juga menentukan nilai dari KKM-nya. Contoh kalau semisal sekolah itu memadai, fasilitasnya memadai, sekolahnya udah layak, maka KKM juga sudah pasti besar. Kalau sekolahnya itu secara fasilitasnya masih kurang, maka KKM juga pasti
agak rendah gitu. Kemudian ada pelaksanaan penilaian. Pelaksanaan penilaian itu adanya di seperti di tes, di ujian harian, ujian tengah semester, ujian akhir semester. Pokoknya penilaian yang dilakukan oleh guru ataupun satuan pendidikan. Yang terakhir ada pelaporan hasil penilaian. Ketika penilaian itu selesai dilakukan, nilainya sudah kita dapatkan gitu. Maka nilai itu kita laporkan kepada orang-orang yang berkepentingan, contoh kepala sekolah, pemerintah, ataupun orang tua wali siswa itu sendiri, dan bahkan siswa itu sendiri, yang dimana siswa itu wajib mengetahui nilainya sendiri, hasil belajarnya sendiri. Yang berikutnya ada prosedur penilaian dari Permendikbud nomor 21 tahun 2021. Prosedur penilaian hasil belajar peserta didik itu meliputi satu, perencanaan perumusan tujuan penilaian. Yang kedua ada pemilihan atau pengembangan instrumen penilaian. Yang ketiga ada pelaksanaan penilaian. Yang keempat ada pengolahan hasil penilaian. Dan yang kelima ada pelaporan hasil penilaian. Yang kelima perumusan tujuan penilaian, yaitu memperhatikan antara tujuan penilaian dengan kurikulum yang digunakan oleh guru. Yang kedua ada pemilihan atau pengembangan instrumen penilaian, yaitu bertujuan untuk mempertimbangkan karakteristik kebutuhan peserta didik dengan tujuan yang ingin dicapai oleh pendidikan itu sendiri. Yang ketiga ada pelaksanaan penilaian. Pelaksanaan penilaian itu dapat dilakukan di awal pembelajaran, di pertengahan, dan di akhir pembelajaran. Yang keempat ada pengolahan hasil penilaian. Pengolahan hasil penilaian itu dapat dilakukan dengan menganalisis nilai-nilai secara kuantitatif gitu. Kemudian ada pelaporan hasil penilaian. Pelaporan hasil penilaian itu dilakukan ketika hasil penilaian itu sudah muncul gitu, dan itu dilaporkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan seperti orang tua siswa, wali, kepala sekolah, wali kelas, dan muridnya itu sendiri. Oke, selanjutnya ada instrumen penilaian dan rubrik penilaian. Instrumen penilaian adalah alat penilaian atau alat evaluasi untuk menyampaikan data atau informasi. Berdasarkan Permendikbud nomor 66 tahun 2013, instrumen penilaian harus memenuhi beberapa syarat. Diantaranya, pertama ada substansi yang mempresentasikan kompetensi yang diminati oleh siswa. Kemudian yang kedua ada konstruksi, yaitu memenuhi persyaratan teknis sesuai dengan bentuk instrumen yang digunakan untuk menilai siswa. Yang ketiga ada penggunaan bahasa yang baik dan benar, serta komunikatif sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik. Nah, dalam menentukan instrumen penilaian itu memang harus komunikatif, tidak boleh membuat instrumen yang sulit untuk dipahami oleh siswa. Menurut Yusuf menyatakan bahwa instrumen yang baik itu memenuhi beberapa syarat. Diantaranya satu, valid. Valid itu ketepatan apa saja yang akan dinilai oleh guru kepada siswa. Yang kedua itu ada reliable, itu ketepatan, konsistensi atau stabilitas dilakukan setelah instrumen dikatakan valid. Yang ketiga ada objektif, menilai apa adanya tanpa faktor lain yang mempengaruhi penilaian yang dilakukan. Yang keempat ada praktis dan mudah dilaksanakan. Tentu instrumen penilaian yang baik itu haruslah praktis dan mudah untuk dilaksanakan, karena kalau penilaian itu sulit untuk dilaksanakan, maka instrumen itu bukanlah instrumen yang cukup baik gitu. Yang kelima ada norma. Norma itu patokan kriterianya, ukuran untuk menentukan standar minimal batas kelulusan siswa tersebut. Berikutnya ada rubrik penilaian. Menurut Andred pada tahun 2000, sebuah set kriteria dan standar yang terhubung dengan tujuan pembelajaran yang digunakan untuk mengevaluasi kualitas pekerjaan siswa seperti esai, laporan, dan sebagainya. Ada beberapa manfaat dari rubrik penilaian, di antaranya itu ada
Satu, memberikan standar yang jelas dan objektif untuk penilaian. Jadi siswa itu mengetahui standar yang harus dicapai oleh siswa eh, dalam mencapai nilai yang telah ditentukan. Kemudian ada meningkatkan pemahaman siswa, yang dimana dengan rubrik penilaian, tentu saja siswa itu menjadi mengetahui di manakah kekurangan dia dalam mata pelajaran, sampai sejauh apakah pemahamannya, dan bagian manakah yang memang dia belum dapat menguasainya. Berikutnya ada langkah-langkah pengolahan hasil penilaian dan pelaporan hasil penilaian. Dalam pengolahan hasil penilaian, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu pertama ada apa standar perbandingan yang akan digunakan dalam penilaian. Yang kedua ada aspek kerja murid manakah yang akan digunakan untuk menetapkan nilai. Kemudian yang ketiga ada bagaimana guru memberi bobot pada jenis yang berbeda dalam menentukan nilai. Karena tentu penilaian itu pasti berbeda-beda bentuknya, ada yang penilaian praktek, ada yang penilaian tulis, dan lain sebagainya. Berikutnya ada pelaporan hasil penilaian. Ada beberapa prinsip yang harus diikuti dalam melakukan pelaporan hasil penilaian, yang diantaranya satu, laporan harus bermakna. Sudah pasti laporan itu harus menjadi bahan untuk motivasi untuk siswanya agar dapat meningkatkan tingkat belajar siswa. Berikutnya ada laporan berisi proses dan hasil belajar, yang dimana laporan itu harus mencakup mulai dari proses belajarnya hingga selesai belajar yang berupa nilai. Yang ketiga adalah laporan dilakukan secara kontinu. Laporan itu tidak hanya sekali dilakukan, tetapi secara terus-menerus agar terlihat perkembangan siswa. Yang keempat ada laporan disajikan dalam bentuk yang komunikatif. Laporan itu harus mudah dipahami oleh siswa, tidak sulit untuk dipahami. Yang kelima ada laporan harus perinci dan akurat. Nah, sudah pasti laporan itu harus memuat semua aspek yang dinilai. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Barangkali ada kata-kata yang kurang berkenan di hati semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.